Ya, silakan Rijal, nyalakan kameramu. Rijal. Kamu mau berencana lagi menghancurkan rumah-rumah tempat peribadatan lagi nih? Panjang kepala Ambo nih. Ngomong sama Rijal nggak ada dalilnya. Ya Rijal, gimana Rijal? Kenapa kamu tidak bertaubat juga? Kamu sudah berapa tahun mempelajari Quran dan hadis? Dis, orang-orang waras, orang-orang yang akalnya masih berguna, ya, nggak akan mungkin pindah dari agama yang penuh dengan syariat dan aturan, beralih ke agama yang serampangan, yang acak-acakan, yang asal-asalan tanpa syariat, ya, tanpa tahu apa syariatnya, tanpa tahu bagaimana cara ibadahnya. Orang waras nggak akan mau pindah tanpa tahu cara ibadahnya. Oke, baik, saya turutin. Baik, kamu mengklaim bahwasanya kalau di Kristen itu tidak tahu tata cara ibadahnya, nggak ngerti maknanya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah yang kalian lakukan sendiri. Saya kasih contoh nih. Anda ketika sholat, Anda mengangkat tangan Anda begini, betul? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, betul nggak? Iya benar. Pertanyaan saya, kalau begini artinya apa? Kalau sama dengan telinga artinya apa? Kalau di depan begini artinya apa? Nggak ada punya arti, itu gerakan sholat. Tadi nanti diputar lagi ya teman-teman ya. Nanti diputar lagi. Ternyata dia lagi ngomongin agamanya sendiri. Agama yang penuh dengan aturan. Kita diatur bagaimana hidup di bumi ini, diatur bagaimana seorang anak berbicara. Lari kemana-mana Rijal. Tadi kamu sudah mengakui tidak ada artinya. Begini nggak ada artinya, betul? Masalah mengangkat tangan, ya. Kamu bertanya masalah mengangkat. Ya, apa artinya kalau begini? Bukan bertanya masalah syariat. Ya, artinya. Artinya itu lagi dipalak. Ampun bos, nggak punya duit bos, itu artinya lagi dipalak. Ya, sebaiknya kita bicara begini ya. Enggak, saya mau tahu dulu coba. Ketika kamu sholat menghadap Allah, ketika tanganmu begini artinya apa? Kalian orang-orang di luar Islam. Kan nggak nyambung kan? Itulah kamu Rijal. Kamu itu mengatakan sesuatu terhadap orang Kristen, sementara yang kamu katakan itu sebenarnya berlaku terhadap dirimu sendiri. Aku mengatakan syariat, tidak ada syariat. Bagaimana agama yang penuh dengan syariat dan aturan? Oke lah, memang tempat kalian itu penuh dengan syariat, penuh dengan ritual, sementara kalian sendiri tidak tahu itu apa. Ibadah. Rijal, gini Rijal. Ukurnya. Dari mulai kamu ambil air wudhu, air wudhu sampai sholat, sampai ini, sampai selesai, itu semuanya kamu nggak tahu itu kenapa seperti itu, dan kamu bingung sendiri. Kau biarkan aku menjelaskannya dulu ya. Enggak, saya tanya simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya begini? Masa aku mau menjelaskan, kau takut sekali menjelaskan Rijal. Katanya agama Islam mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Dengar dulu. Begini, ya. Sebaiknya marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, mendadak persatuan dan kesatuan. Rijal, harusnya kau pikirin itu saudara-saudaramu yang kemarin nutup-nutupin orang lagi acara kebaktian, lagi belajar Bible, ditutup-tutup. Coba sekarang saya tanya sama kamu, kenapa orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu?
Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kau mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat, Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan. Tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada. Jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah, ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rizal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945 zaman saya sekolah dulu, kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara, setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya, menjalankan, ya, bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Jikalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama kalian asal-asalan. Sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Tapi dalam bernegara, dalam berbangsa, kalian harus taat hukum dan aturan. Ya udah, Rizal. Karena Sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari Undang-Undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah. Jadi kalian terserah, boleh kalian beragama. Jangan kau ulang-ulang lagi tuh, Rizal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini, sekelompok orang ini, seorang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh. Dia merasa sudah ditebus dari segala hukum. Jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum. Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rizal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin, Rizal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, bayangin di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita Coba Rizal, tenang dulu Rizal. Kalau di khotbah di masjid, bayangin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian nanti akan diberikan pahala, yaitu berupa gadis-gadis yang berpayudara besar. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tenang, sini saya tanya dulu, betul nggak itu?
Kalau masalah toleransi, Nggak mau jawab. Rijal, dengerin. Betul tidak bahwa nanti orang-orang muslim akan dapat gadis-gadis yang payudaranya besar? ya itu dari itu ingat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Nah, bayangin teman-teman, bayangin kalau misalnya nanti mereka mendengar acara seperti acara di masjid kayak gitu, apa nggak pada pindah ke gereja mereka? Iya. Tinggal yang di masjid-masjid tinggal orang mata keranjangan semua. Orang-orang yang mata keranjangan, wah, mereka akan nongkrong di masjid, teman-teman. Bagusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini, bagusnya bapak-bapak. Kata Rasulullah, hadisnya sahih. Nanti baca dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Tamasya ke Surga, ya. Hadisnya sahih, maaf. Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Yes. Yes, kata Rijal. Bayangin Rijal, kalau orang-orang Jumatan isi khotbahnya begitu. Jamaah pindah semua ke masjid, dan itulah makanya mereka pecah-pecahin kursi dan kacanya. Takut kalian kehilangan jemaat. Boleh aku bicara? Silakan. Baik ya. Kalau masalah toleransi di Minang ini, jangan kau ajari kami bertoleransi. Pecah-pecahan kursi. Masjid terbesar di Minang ini berhadapan langsung dengan sebuah gereja. Kami sudah hidup puluhan, bahkan ya, ingat, kami sudah hidup puluhan tahun berdampingan tanpa gesekan. Bahkan di saat-saat tertentu. Aja Rijal. Rijal. Ini kenyataan. Coba sekarang saya tanya. Jangan pura-pura bohong. Ntar dulu, Dis. Silakan. Aku bicara, jangan dipotong ya. Silakan. Bahkan di saat-saat tertentu, di saat-saat hari-hari besar keagamaan Kristen, tempat parkir di gereja itu nggak muat. Lalu kami suruh pindah parkir aja di masjid. Nggak apa-apa. Kami bisa bertoleransi jika kalian mau ikuti aturan undang-undang negara Republik Indonesia, ya. Mengapa kami tekan peredarannya ini, Dis? Mengapa harus diatur oleh undang-undang? Karena di setiap kantong-kantong orang-orang non-muslim ini atau orang-orang kafir ini tinggal, maka di sanalah lumbung-lumbung tempat maksiat, lumbung-lumbung Sungguh nekat yang nyata. Baik. Di Kota Padang, ntar dulu. Di sanalah peredaran miras. Di sanalah tempat-tempat pesundilan. Ini makanya, Dis, ini kenyataan, tidak ada satu tempat maksiat pun yang berada di tengah-tengah perkampungan orang-orang Islam. Yang nggak ada, karena kami melarang itu. Ya, itu dosa bagi orang-orang Islam. Tetapi itu ada di perkampungan orang-orang kafir tinggal. Kenapa? Karena kayaknya mereka dimotivasi oleh Tuhan mereka di dalam Alkitab mereka. Motivasi oleh Tuhan mereka. Baik. Ya, pesundil lebih mendahului kalian tinggal memasuki kerajaan Allah. Ya, itu kan motivasi. Karena apa? Nggak tahu. Sudah? Karena dia bertobat. Iya, karena dia bertaubat. Gimana? Makanya mereka akan mendahului. Gimana? Sudah? Sudah bisa saya jawab? Belum nyampe. Silakan, lanjutkan. Ya, belum nyampe ya. Ya, dia dimotivasi oleh Tuhan untuk masuk ke surga. Di antara seluruh orang-orang yang bertobat, aku bertobat, Kudis bertobat, Paus bertobat, orang-orang jahat bertobat. Di antara seluruh orang yang bertobat itu, maka pesundillah yang lebih dulu. Mengapa? Harusnya jadi pertanyaan, mengapa pesundil lebih dulu masuk surga? Apakah Tuhan kalian mengumpulkan begitu banyak pesundil di dalam surganya? Atau mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi ini dia nggak punya istri, lalu dia kumpulkanlah segala-gala pesundil yang dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kan harus kalian pikir. Kalau seperti itu ajaran, jangan kejang-kejang dulu kau, Des. Ya, jangan kejang-kejang dulu, sabar. Minum dulu. Tenang. Dari mana saya kejang-kejang? Emang kalian? Silakan. Dirimu, ya.
Karena mungkin ini kalau kita bicara mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi dan dia kan nggak punya istri, jadi dia kumpulkanlah segala pesundil dan memasukkan ke dalam surganya. Begitu Des. Mana mau orang-orang yang selama ini diatur, hidupnya teratur, bahkan bangun dan bangun dari tidur pun dia diatur. Kemudian masuk kepada agama yang tidak ada aturan, nggak akan mungkin, orang-orang waras nggak akan melakukan itu. Ya, oke silakan Des. Baik, saya jawab ya, saya jawab semua. Jadi kalau Islam menjawab bernarasi berdasarkan kebencian. Kalau kita Kristen menjawab berdasarkan data dan fakta dan realita. Baik. Kita bantah statement dia yang pertama bahwa kami ini di Tanah Minang ini sangat menghargai pret. Rijal, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak dulu ada Injil berbahasa Minang, Injil yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam bahasa Minang. Lalu orang-orang Minang demo surup kejang, kesurupan. Tahu itu nggak? Inilah. Mas, tahu sebentar. Apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang Minang yang kejang-kejang surup demo karena ada Injil berbahasa Minang? Tahu. Tahu. Itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kalian ketakutan. Kalian gemetaran dengan penyebaran agama Kristen. Itulah kenapa kalau kalian dapati ada kegiatan-kegiatan Kristen, pecahkan kacanya, banting kursinya. Memprihatinkan, Rijal. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan masalah di mana ada perkumpulan orang-orang tapir, di situ ada minum-minuman keras. Sungguh kamu nekat yang nyata, Rijal. Saya minta kamu tunjukkan datanya, saya mintakan data statistiknya, sumbernya, penelitiannya, apa sampel yang digunakan, kampung apa gunakan. Saya tunggu. Tapi saya akan menunjukkan kepada kamu sebuah data di dalam Al-Quran. Bukan hanya Qomer, sungai Qomer bahkan dikasih kalian oleh Allah. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran benar atau tidak kalian akan dijanjikan sungai minuman keras? Benar gak? Jangan sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Benar tidak di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwa mereka bukan hanya sekedar dikasih minuman Qomer, dikasih sungai Qomer, bener nggak? Itu di surga, Des. Iya. Tenang dulu. Makanya saya bilang kalian ini ya, walaupun kalian ngomong-ngomong tentang larang Qomer